Pendidikan di Malaysia itu telah banyak melahirkan orang-orang besar. Prabowo juga lulusan dari university yang ada di Malaysia. Juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Halo guys, apa kabar Anda semua di sana? Tentunya aku sangat berharap semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, juga keluarga kita dalam keadaan sehat-sehat selalu. Amin. Dan hari ini pembahasannya adalah terkait tentang dunia pendidikan. Nah guys, di Malaysia guys ya, dunia pendidikannya itu sangat berkualitas tinggi. Terbukti bahwa banyak sekali orang-orang Indonesia yang melanjutkan pendidikannya di negara Malaysia. Itu banyak sekali guys ya. Ada jutaan bahkan orang Indonesia yang melanjutkan pendidikan di negara Malaysia. Nah, kini juga terkait tentang orang Indonesia atau tepatnya dosen Indonesia yang melanjutkan pendidikan S3 di Malaysia. Nah, kenapa harus di Malaysia? Karena S2-nya itu ia tempuh di negara Inggris, UK. Namun ia memilih S3 dengan pertimbangan-pertimbangan tersendiri dan juga dengan penilaian-penilaian, dan akhirnya ia lebih memilih untuk menempuh pendidikan S3 di Malaysia. Nah, kenapa ia tidak melanjutkannya di UK ya guys? Kenapa harus di Malaysia? Nah, di sini kita akan melihat video itu. Video tersebut yang diupload oleh channel PPI TV Malaysia. Silakan kalian masuk aja, berkunjung ke channel itu, support dengan mengklik subscribe karena ada banyak sekali konten-konten yang menarik dalam itu guys ya. Dan video tersebut berjudul Kualitas Pendidikan Malaysia memang lebih baik, tanda tanya guys. Tanda tanya ya, di sini ada tanda tanya di akhir ya, part 1. Oke, langsung saja kita mereaksi video itu tanpa banyak basi. Jomlah langsung kita menuju videonya. TV Malaysia. TV Malaysia. Hai semuanya, pasti dari kalian banyak yang bertanya-tanya nih, kenapa sih memilih untuk kuliah di Malaysia? Oke, tahan semua pertanyaan itu, karena di program 2 Sisi, kita akan mengobrol bareng dengan para narasumber untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya, baik dari segi pendidikan, sosial budaya, bisnis, politik, dan masih banyak lagi. Untuk mencari tahu jawaban dari lulus dari Malaysia mau jadi apa? Inilah 2 Sisi mengupas informasi. Segmen 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai teman-teman, sahabat PPI TV, kembali lagi bersama kami di PPI TV Malaysia. Kami dalam bidang 2 Sisi, selaku saya Muhammad Ikram Adas, selaku moderator, yang dimana akan mewawancarai seorang narasumber kita yang sangat dahsyat. Nah, yang sebelumnya nih kita mempunyai segmen juga kan, yaitu episode pertama kita telah membawa bintang tamu kita, seorang Ketua PPI TV Malaysia, yaitu Abang Rajib. Dan yang sekarang kita mempunyai narasumber yang lebih dahsyat lagi teman-teman. Siapa itu? Kita kenalkan Bapak Fajri Matahati Muhammadin. Assalamualaikum Pak Fajri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Fajri? Ya, alhamdulillah baik-baik. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik juga, Pak. Nah, jadi teman-teman, di sini narasumber kita adalah seorang dosen dari Universitas Gadjah Mada yang dimana telah menyelesaikan studi S3-nya di IIUM Malaysia. Nah, agar lebih akrab lagi, nampaknya lebih baik lagi Pak, atau biar lebih rapat lagi, bagaimana kalau Bapak memperkenalkan diri kepada para sahabat PPI TV Malaysia? Boleh Pak ya? Oke, silakan. Ya, jadi nama saya Fajri Matahati Muhammadin. Saya kemarin kuliah S3 di Malaysia, di IIUM khususnya, International Islamic University of Malaysia. Saya dari tahun 2017 sampai dengan 2020 kemarin, saya Juli baru lulus gitu.
Saya berprofesi sebagai dosen di Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum UGM. Aslinya bingung juga ini. Saya selalu susah jawabnya kalau ditanya aslinya orang mana gitu loh. Karena ya kalau dari garis bapak saya orang Sumbawa. Tapi saya besar di Jakarta. Tapi terus lebih lama tinggal di Jogja. Saya S1-nya di UGM soalnya. Terus ya sampai sekarang saya kerjanya di Jogja. Jadi ya kalau ditanya orang mana tuh yo Jogja, Jakarta, jadi Sumbawa, orang Pak. Indonesia lah. Paling Indonesia. gampangnya gitu. Jadi ya itu, apalagi yang perlu saya perkenalkan kira-kira? Jadi gini Pak, saya sudah dapat informasi ya. Bapak ini kan S1-nya di UGM. Nah, dan S2-nya kan di University of Edinburgh, United Kingdom. Atau kita biasa sebut Inggris kan. Nah, yang saya pertanyakan, kenapa dari Inggris, dari UK, lanjutnya S3 ke AAUM Malaysia? Apa alasannya? Iya, ini selalu orang tuh mereka tanya kenapa, mereka selalu bahasanya kenapa turun derajat. Selalu bahasanya seperti itu. Padahal menurut saya tuh kurang tepat gitu. Kurang tepat ya. Jadi gini, ketika saya sudah selesai S2 dulu, saya kan kembali ke Indonesia dulu sempat jadi dosen gitu. Cuma kemudian saya itu kan saya ya karena tuntutan profesi ya kan harus lanjut S3 gitu. Jadi ada pilihan waktu itu. Dan ada beberapa pertimbangan. Pertama ya saya malas lanjut di Indonesia lagi. Gitu. Maksudnya ya ada berbagai pertimbangan gitulah. Jelas nggak mau di Indonesia. Nah, terus kedua, ya apakah saya mau di UK lagi? Nah, karena kalau waktu di UK itu saya ketemu ya channel juga gitu loh untuk lanjut. Kemudian saya kan dari Fakultas Hukum sebenarnya. Nah, bidang yang saya minati ini adalah kajian komparatif, hukum internasional dan fikih gitu loh. Fikih. Nah, akhirnya saya tuh akhirnya memikirkan dua tempat. Satu di Edinburgh lagi lanjut, tapi di School of Divinity-nya gitu loh. School of Divinity, Fakultas Teologinya. Nah, itu sudah ada yang mau jadi pembimbing S3. Jadi kalau S3 itu yang paling primer kita cari, salah satu yang paling utama itu adalah kita harus punya ide riset dulu. Ide riset yang spesifik. Sebentar guys, kita Dan pause ya kita sini cari karena orang yang izinkan bisa aku untuk berkomentar di sini guys. Tadi teman-teman dari Pak dosen ini mengatakan dari Inggris ke Malaysia kenapa harus turun derajat. Nah, ini kenapa teman-temannya mengatakan turun derajat bila berkuliah di Malaysia. Tentunya pasti ini harus ada alat ukurnya guys. Dari Inggris ke Malaysia kenapa turun derajat. Nah, turun derajat ini bahasanya ini alat ukurnya apa gitu. Turun derajat dari sisi pendidikannya. Bahwa sepertinya pendidikan di Malaysia itu secara akreditasi itu kualitasnya sudah memenuhi standar internasional. Kualitasnya sudah sangat tinggi. Terbukti ada banyak sekali orang menempuh pendidikan lanjutan ke Malaysia. Atau dari segi histori tentang bagaimana Malaysia adalah negara persemakmuran Inggris. Jadi kurikulum Inggris atau kurikulum Malaysia itu bergantung dari kurikulum yang Inggris berikan. Aku nggak tahu guys, kabar tentang hal ini. Jika Anda paham silakan Anda komen aja di bawah ya. Aku sangat perlu tentang informasi terkait hal ini guys. Aku sangat ingin tahu hal itu. Oke, kita lanjutkan. Bimbing kita di bidang itu. Nah, ada yang udah mau. Jadi ya ada yang jalurnya itu kita daftar kampus dulu baru cari pembimbing. Tapi ada juga yang jalurnya itu cari pembimbing dulu. Kalau udah oke, silakan daftar kampusnya. Gitu loh. Ada yang kayak gitu caranya. Nah, terus saya udah dapat gitu loh yang mau bimbing saya di Edinburgh. Sudah dapat. Gitu loh. Cuma kemudian ada hal lain yang terjadi gitu loh, yaitu karena gini loh, ini mungkin nanti akan kalau misalnya nanti saya berbagi nanti mungkin saya bagi lebih detail ya. Cuman
kan orang itu ya salah kalau dipikir belajar itu cuma pas kuliah dan cuma dalam kuliah. Itu sangat keliru gitu loh. Dan dari saya jadi dosen bukan hanya ngajar, saya belajar gitu loh. Dan kemudian saya ketemu dengan pemikirannya pemikiran Islam, Dr. Adian Husaini, Dr. Syamsuddin Arif, teman-teman insist lah gitu. Lalu saya pikir mereka tuh dari mana sih? Genealogi keilmuannya dari Malaysia gitu loh. Jadi kemudian pertimbangan akhirnya Malaysia atau UK gitu loh. Kemudian ya itu kan IIUM gitu lah. Dan di IIUM ternyata ada seorang pakar, profesor yang bidangnya itu ya memang bidangnya yang pengen saya teliti gitu loh. Cocok Akhirnya ya pilihan jadinya. antara dua itu ya ada beberapa yang saya pertimbangkan. Pertama, masa saya mau belajar ilmu syariat dari orang yang nggak percaya gitu loh. Iya, iya. Kalau kita mau bicara tentang kan objektif, nah itu bisa kita perdebatkan lagi. Apa sih makna objektif? Tapi itu ceritanya lain lah, gitu loh. Itu satu. Terus kedua, itu kan formalnya, S3 formalnya. Tapi untuk yang non formalnya, untuk saya cari ilmu yang lain lagi, itu saya kok lebih condong pengen mencari kepada pemikir-pemikir dari Malaysia, gitu. Jadi akhirnya yang saya kejar itu, dan kebetulan yang profesor yang saya bilang bidangnya cocok dengan saya itu, sebenarnya ada dua, gitu loh. Satu dari IIUM, satu dari UM, University Malaya. Dua-duanya yang nerima saya, alhamdulillah. Gitu. Cuman akhirnya ya berat juga, gitu. Harus UM kan memilih ya. peringkatnya nomor 1 di Malaysia ya, gitu. Ya. Dibandingkan IIUM. Tapi saya pertimbangkan dari satu lingkungan, kira-kira lingkungan seperti apa yang kondusif menurut saya, dan kedua juga ya yang pakarnya yang lebih mendekati bidang saya itu ya yang di IIUM gitu. Makanya ingat peringkat itu bukan segala-galanya. Iya. Gitu. Makanya by the way saya ditanya kenapa nggak daftar Oxford, saya tuh bukannya nggak berani atau apa gitu loh. Emang yang saya cari nggak ada di sana. Gitu loh. Nah, makanya akhirnya ya jadilah IIUM yang saya pilih. IIUM Gitu loh. ya. Jadi kira-kira seperti itu Mas ceritanya. Oh, jadi ada alasan tersendiri lah gitu, Pak ya. Kenapa S3-nya di Malaysia gitu ya kan? Iya. Nah, biasanya kan ya seperti kita tahu lah orang kan pasti underestimate jauh-jauh ke UK, kenapa turun lagi ke Malaysia? Turun Padahal lagi. kualitinya nggak kalah jauh begitu Pak ya. Itu dia. Bukan nggak kalah jauh, menang. Menang. Oh, menang ya. Kalau untuk urusan satu itu saya pikir menang. Itu loh masalahnya kita tuh kayak ngakunya merdeka gitu loh. Cuman kok kita tuh masih terjajah secara pemikiran, seakan-akan kita tuh menderita inferiority complex. Gitu loh. Sekarang kalau misalnya bule wah lebih keren gitu loh. Padahal yang enggak juga gitu loh. Enggak juga. Gitu loh. Lebih brand ya dicari. Dan saya dan itu ya ini satu hal yang mungkin nggak relevan dengan kuliah S3 ya, bahkan tidak relevan dengan Malaysia. Cuma ini penting saya sebut untuk isu ini. Saya waktu kuliah S2 itu saya bareng sama saya satu-satunya orang Indonesia. Gitu loh. Dan orang Asia lain itu paling orang Jepang. Dan sama orang Cina sih satu. Dan mereka tuh orangnya malu-malu banget gitu. Saya doang nggak tahu malu orang Asia. Nah, tapi terus ada orang Jerman, ada orang Amerika, ada orang Inggris, ada orang-orang Eropa. Mereka biasa aja, gitu loh. Maksudnya kita tuh bisa banget berkompetisi dengan mereka, gitu loh. Nggak perlu kita merasakan inferiority complex itu. Kita tuh ya banyak yang nggak berani maju itu karena nggak berani nyoba, gitu loh. Karena takut, gitu loh. Itu aja. Dan itu perasaan inferioritas itu juga mikir kayak yang pasti kalau bule itu pasti lebih bagus gitu loh. Padahal nggak juga. Gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu. Berarti gini Pak ya, kita itu nggak berani maju karena insecure duluan gitu ya? Sebagiannya begitu. Iya. Dan di sana ada satu isu lagi. Waktu di UK itu orang-orang Indonesia nggak tahu sekarang ya, cuman zaman itu banyak orang Indonesia itu yang kalau gaul tuh sama orang Indonesia aja beraninya, nggak berani gaul sama orang luar, orang-orang lain gitu loh. Jadi pergaulannya sempit. Ada masalah seperti itu,
gitu. Entah nggak pede bahasa Inggrisnya atau kebanyakan khawatirnya, macam-macam lah alasannya, gitu loh. Tapi Takut di keluar dari Malaysia zona juga nyaman. terjadi seperti itu, Pak. Ya, padahal udah lebih dekat aja, sesama serumpun Melayu aja masih kayak begitu ya. Ya gimana ya? Ah, berarti ada alasan tertentu lah kenapa bisa lanjut S3 di Malaysia. Nah ini Pak, ada lagi yang saya pertanyakan ini. Setelah dari CV yang saya baca, yang begitu panjang CV Bapak, saya mendapat hal yang membuat menarik gitu loh. Kok bisa Gimana? gitu dapat gold medal best paper dari AIUM? Oh, Di mana orang Indonesia bisa mendapat penghargaan dari kampus ternama di Malaysia. Itu kok bisa gitu Pak? Oh, jadi itu ceritanya tuh sebenarnya, em, kalau saya pribadi ya ada sisi yang membanggakan, ada sisi yang biasa saja, gitu loh. Jadi dua waktu itu sisi ya. IAIUM kerjasama dengan University M-nya lupa, tapi S-nya Sabah. University Oh, apa Sabah gitu loh. Universitas Malaysia Sabah ya. Ya itu. Nah, itu bikin conference gitu loh, paper conference. Jadi itu ini buat teman-teman yang nggak tahu, harus coba. Jadi ada paper conference di mana mereka mengundang orang tuh untuk menulis paper dan untuk kalau misalnya lolos itu untuk dipresentasikan gitu. Jadi kebetulan saya kan sebenarnya jadi dosen itu cuti dulu waktu kuliah gitu. Cuma ya saya itu kalau ngelihat ada mahasiswa yang di satu sisi mahasiswa yang berpotensi dan saya juga lagi ada proyek gitu ya pengenlah ngajak mahasiswa gitu. Nah itu pentingnya mahasiswa, carilah dosen-dosen kalian yang juga punya minat yang sama buat ngajak neliti bareng, itu untuk jadi pengalaman gitulah. Itu pesan juga tuh. Nah akhirnya kita nulis paper bareng, kita maju ke sana, terus yang saya suruh presentasi ya mahasiswa saya, oh. suruh dia gitu loh. Gitu. Menarik Biar ya. apa ya sebenarnya dia sangat berpengalaman dalam presentasi sih. Cuman ya sekali-sekali di forum internasional lah gitu loh. Oh. Nah, satu sisi yang membanggakan itu adalah ya karena itu ya, alhamdulillah kalau ternyata paper kami dianggap um, terbaik untuk kategorinya karena ada beberapa kategori berdasarkan tema gitu loh, berdasarkan tema. Untuk kami ya alhamdulillah ya dianggap paling baik. Sedangkan ada banyak para akademisi dari berbagai negara di dunia, ada banyak dari negara Afrika kayak Nigeria dan lain-lain, ada dari Malaysia, ada dari Singapura, ada yang dari Turki datang, ada dari Indonesia juga, ada banyak yang top juga di kategori kami. Tapi entah kenapa kami berhasil jadi yang terbaik itu ya wallahu alam, panitia itu meriksanya gimana. Tapi di sisi lain sebagian peserta kami nggak tahu berapa persisnya tapi lumayan banyak itu telat ngumpulin papernya gitu loh. Jadi ya salah satu alasannya juga adalah itu gitu. Jadi ya ada sisi membanggakannya, ada sisi yang biasa aja juga. Tapi ini Gitu. kan hal yang luar biasa gitu loh Pak. Jarang gitu. Ini sering atau jarang Pak kira-kira orang Indonesia mendapatkan hal seperti ini? Sementara ini saya bukan satu-satunya karena nggak lama kemudian itu teman-teman dari IAIUM itu pernah dapat juga tapi di conference yang beda lagi gitulah. Saya juga lupa persisnya apa. Tapi teman-teman yang bidangnya Islamic Finance gitu. Jadi kita tuh bisa gitu loh. Bisa kok. Nggak selalu cuman ya nggak yang tidak terdengar juga enggak gitu loh. Tinggal pertanyaannya tahu apa enggak gitu aja gitu. Kira-kira temanya itu apa Pak yang Bapak bahas di situ dalam paper itu? Kami membahas tentang hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional, khususnya di Pengadilan HAM Indonesia gitu. Kalau saya mau jelasin temanya lebih panjang, kita 4 SKS sendiri, 4 kredit sendiri. Nah, cuma ya simpelnya gimana orang pakai hukum internasional dalam pengadilan di dalam Indonesia. Intinya Dan demikian tadi video yang baru saja kita reaksi guys ya. Sangat menarik pembahasannya tentang bagaimana salah seorang dosen UGM atau University Gajah Mada yang melanjutkan pendidikan S3 di salah satu university di Malaysia, tepatnya di IAIUM.
Dan dia mendapat salah satu penghargaan ya guys ya, yang jarang sekali didapatkan oleh orang-orang Indonesia ketika berkuliah di sana guys ya. Dan secara profil beliau S1 lulusan UGM dan juga melanjutkan S2 di Inggris, lalu melanjutkan S3 di Malaysia. Nah, teman-temannya banyak bertanya nih, dari Inggris lu melanjutkan kuliah ke Malaysia, kenapa turun derajat? Kenapa turun kasta? Nah, aku juga ingin tahu guys ya, dasarnya atau alat penilaiannya tentang turun kasta ini guys. Tentang pendidikan di Inggris dan juga pendidikan di Malaysia, kenapa mereka banyak sekali mengatakan tentang turun derajat atau turun kasta. Ini alat ukurnya apa guys? Aku nggak begitu paham bahwa telah sama kita ketahui tentang akreditasi pendidikan di Malaysia itu sudah sangat di atas standar ya guys ya, atau kualitas internasional. Namun masih banyak sekali orang yang menganggap tentang pendidikan Malaysia itu di bawah standar dari pendidikan yang ada di Inggris. Dan dosen ini juga mengatakan bahwa sesungguhnya setelah ia alami, sebenarnya pendidikan di Malaysia itu bahkan melampaui pendidikan yang ada di Inggris. Nah ini ketika setelah dijalaninya, dia baru tahu bahwa pendidikan yang ada di Malaysia itu standarnya itu sudah sangat tinggi guys. Nggak kalah dari university yang ada di Inggris dan juga university yang ada di Eropa lainnya. Dan kini terbukti jelas bahwa pendidikan di Malaysia itu sudah tidak kalah jauh dari pendidikan yang ada di luar negeri termasuk di Inggris, bahwa ini juga pengakuan yang sangat jujur tentang pendidikan yang ada di Malaysia itu sekarang sudah jauh melampaui dari negara-negara itu guys. Sangat luar biasa sekali. Dan pendidikan di Malaysia itu telah banyak melahirkan orang-orang besar. Prabowo juga lulusan dari university yang ada di Malaysia. Baik, demikian tadi video aku. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan aku mohon undur diri, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.